bersama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bersama Tuhan, kita bersyukur buat minggu hari ini, sebab kita boleh ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Seberapa kita yang boleh hadir saat hari ini, kita mau sama-sama sungguh-sungguh siapkan hati kita buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita menyapa kiri kanan kita mau katakan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saling memberikan semangat buat sesama kita. Yang di bawah juga saya ucapkan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau siapkan hati kita bagi Dia. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Sama-sama mau kita katakan bagi Tuhan. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Tuhan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sama-sama kita mau bangkit berdiri bagi Tuhan. Kita mau katakan betapa dahsyatnya Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Selama-lamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau
semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, ku tinggikan Kau Tuhan, katakan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tak ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Dengan iman katakan, Kau Allah di hidup kami Tuhan, di hidupku, dan hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Dengan sungguh-sungguh katakan, tiada yang lain, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, di hidupku. Tak ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, kami tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang tunggal dan esa itu jugalah akan memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan Asetiono. Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Amin. Kini tiba saatnya kami akan melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar.
dengan suasana yang damai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, supaya Engkau lindungi dan Kau berkati jemaat-jemaat di tempat ini. Jauhkan jemaat-jemaat kami dari segala penyakit ataupun pergumulan dalam kehidupan yang semakin sulit ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini. Kiranya Tuhan Kau berkati semua, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itulah doa-doa kami panjatkan hanya dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sama Tuhan, kita tetap bagi berdiri. Ada sukacita buat Tuhan, amin. Ada sukacita buat Tuhan, amin. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, boleh angkat tangan bagi Tuhan. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang Tuhan kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita siap lompat buat Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah Tuhan, Memerintah selamanya. dengan sorak-sorai katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Kita mau sama-sama dengan musik, kita mau naikkan sorak-sorak bagi Tuhan. Katakan haleluya, terpujilah Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini kita bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, katakan Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih selamat Tuhan. Masih semangat buat Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau katakan bagi Tuhan, karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kami hanya kami dapat dalam Yesus Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang termulia Tuhan, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Kita mau katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan bagi Tuhan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, hanya Kau Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah Tuhan, hanya kami dapat di dalam Kau Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan bagi Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, ajar kami Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat hatimu bagi Tuhan, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar Tuhan dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
terbesar Tuhan. Terbesar dalam hidupku, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sembah Tuhan, karyamu sempurna Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Karyamu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau merenungi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Tuhan yang masih kita berikan waktu buat kita untuk kita datang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kau yang melihat setiap jiwa kami yang sungguh-sungguh Tuhan datang kepadamu Yesus. Jamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kau yang baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Menjamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan bagi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagum Kau Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Apa karya-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak kagum akan sebuah perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Menjadikan kami layak di hadapan Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bimbing kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami siap belajar kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini kembali kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Obed Edom. Saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk sama-sama membuka di dalam 1 Tawarik. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang keempat
hingga ayat yang ke-8. Saudara-saudara kita perhatikan di sana, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Obed Edom 1 Tawarik 26 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung Yosabat, anak yang kedua Yoah, anak yang ketiga Asahar, Sakar, anak yang keempat Nathanael, anak yang kelima Amiel, anak yang keenam Isakar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Samaya, anak Obed Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekilas kita melihat tentang 1 Tawarik pasal yang ke-26 ini. Saudara-saudara, 1 Tawarik pasal yang ke-26 ini merupakan riwayat Daud pada saat itu sebagai raja Israel, saudara-saudara. Karena di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26 ini membahas tentang tabut Allah, ya. Tabut Allah itu banyak dikisahkan ketika dalam masa pemerintahan Raja Daud. Nah, di sana membahas tentang pembagian penugasan penunggu pintu dan para pejabat lainnya. Ya, ini masih kelanjutan dari pasal yang ke-26. Kemudian dikatakan di sana, saudara-saudara, bahwa di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26, kisah yang dicatatkan terjadi menjelang kesudahan masa pemerintahan Raja Daud. Nah, yang berikutnya adalah dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26 ini, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-19, ini lebih banyak membahas tentang para penunggu pintu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, kembali ke tema yang akan kita bahas. Minggu lalu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membahas tentang wonderful blessing. Ini masih berkaitan dengan tema yang kita pelajari saat pagi hari ini, saudara-saudara. Karena wonderful blessing itu adalah sebuah bukti nyata apa yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, tema kita saat pagi hari ini yaitu Obed Edom adalah salah satu bukti bagaimana wonderful blessing itu nyata di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, di dalam dua tema ini ada yang kita perlu perhatikan, ada yang perlu kita lihat bagaimana di dalam tema minggu ini, tema minggu lalu lebih mengarah kepada arah yang sama, yaitu berkat Tuhan dalam keluarga. Nah, saat pagi hari ini saya mau katakan sebelumnya bahwa ketika firman Tuhan saat ini kita belajar tentang berkat Tuhan dalam keluarga, bukan berarti harus yang berkeluarga dulu membahas ya. Berkat Tuhan dalam keluarga itu kepada setiap anggota keluarga, siapapun itu, mau orang tua, ayah, ibu, anak, cucu dan sebagainya. Berkat Tuhan dalam keluarga itu kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita belajar, sama-sama belajar betapa pentingnya berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana berkat Tuhan itu penting bagi kehidupan keluarga kita, bagi setiap anggota keluarga kita. Bagaimana ketika campur tangan Tuhan ada bagi keluarga kita, maka keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana campur tangan Tuhan, berkat Tuhan ketika ada di tengah-tengah keluarga kita menjadi keluarga yang semakin diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang 17 ayat yang ke-27, Daud begitu sungguh-sungguh berdoa bagi keluarganya. Artinya bahwa memang kehidupan kita sebagai orang percaya begitu penting berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Begitu penting campur tangan Tuhan, intervensi Allah bagi kehidupan kita dalam keluarga itu sangat penting, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kenapa sangat penting? Ya. Pertanyaannya kenapa sangat penting? Ya. Berkat Tuhan atau peran Allah di dalam keluarga. Karena saudara yang pertama adalah
Karena keluarga itu sebagai pusat pembentukan rohani. Di sini kita belajar bersama-sama kenapa peran Allah, peran berkat Allah itu sangat penting bagi kehidupan keluarga kita. Karena keluarga itu adalah pusat pembentukan rohani. Di dalamnya kita belajar bagaimana pola kehidupan yang bergaul dengan orang lain. Kita belajar bagaimana kehidupan kita ketika sebelum kita bergaul dengan orang di luar sana, kita tentunya sudah bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita belajar bagaimana attitude yang baik, kita belajar bagaimana menghargai orang, kita belajar bagaimana untuk hidup saling bersama, saling tolong menolong. Itu dimulai dari tengah-tengah keluarga, saudara-saudara Yesus Tuhan. Itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Tidak heran ketika kita melihat ketika misalnya ada satu anak atau ada satu orang gitu ya melakukan satu kesalahan, pasti orang otomatis berpikir mungkin ini yang diajari oleh keluarganya. Ketika mungkin ada orang yang melakukan satu hal yang tidak baik, pasti kebanyakan orang langsung berkata pada dia, apakah ini yang diajari oleh orang tuamu? Apakah ini yang diajari oleh keluargamu? Ya, artinya bahwa memang pembentukan rohani di dalam pribadi anggota-anggota keluarga itu dimulai dari keluarga itu sendiri, saudara-saudara Tuhan. Dimulai di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu maka saya katakan betapa penting berkat Tuhan, peran berkat Tuhan di dalam keluarga. Ya, kalau kita lihat di luar sana begitu banyak anak-anak muda ya yang masuk ke dalam pergaulan yang salah, harus hancur, harus jatuh ke dalam kehidupan yang tidak seharusnya dia jalani. Karena apa? Faktornya kebanyakan karena faktor keluarga. Dia tidak mendapatkan pendidikan, dia tidak mendapatkan peran keluarga itu dalam kehidupannya, sehingga dia akhirnya menjadi jatuh, saudara-saudara Yesus Tuhan. Itu makanya saya katakan bahwa betapa penting berkat Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam keluarga, karena keluarga sebagai pusat pembentukan rohani. Kemudian saudara-saudara, karena keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan, agar semua anggotanya berperan dalam tindakan kasih. Saudara-saudara, ketika saya buat poin ini, saya setuju bahwa keluarga merupakan tempat penerimaan. Bagaimana kita melihat banyak orang-orang yang merasa tidak diterima di luar sana. Keluargalah sebagai benteng terakhir untuk dia bisa merasa bahwa dia diterima. Ketika banyak orang merasa bahwa dia insecure terhadap dirinya, tidak percaya diri, tidak bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang banyak, keluargalah yang menjadi benteng terakhir untuk membuat dia menjadi orang yang percaya diri. Kemudian dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat pembinaan. Saudara-saudara, ini juga hal yang penting ketika dikatakan keluarga merupakan tempat pembinaan. Ada banyak ketika saya bertemu dengan orang-orang di luar sana, ya, ini hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru. Ketika berbicara biasa seperti biasa, namun ketika berbicara tentang keluarga, berbicara tentang anak, banyak orang yang mengeluhkan tentang anak. Dikatakan anak sekarang beda ya. Anak sekarang beda. Sekarang anak-anak itu udah nggak bisa diatur. Sekarang anak-anak itu bergerak maunya seperti apa maunya aja. Ketika mereka teman-teman yang saya ajak ngobrol itu adalah orang-orang tua ya. Mereka katakan, dulu saya seperti ini, saya dibentuk oleh orang tua saya keras dan sebagainya. Tapi anak sekarang berbeda. Saya memarahi dia malah balik marahin saya. Saya arahkan dia ke satu tujuan, dia malah berbalik mengarahkan saya. Ada satu hal yang berbeda memang saudara-saudara yang Tuhan di zaman sekarang itu. Maka saya katakan sangat perlu pembinaan di dalam keluarga. Ya, bagaimana orang tua membina yang lebih muda, orang yang lebih muda bisa mendukung orang yang lebih tua, saling mendukung saudara-saudara yang Tuhan. Ya saya senang ketika saat pagi hari ini yang melayani adalah anak-anak muda semua ya, kecuali Ko Yudi senior lah. Harusnya seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya harusnya kita bisa dibina untuk menjadi
orang yang berguna dalam masyarakat, dalam keluarga. Ya dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga, saudara-saudara Tuhan. Dimulai dari tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu, ketika saya berpikir, saya dengarkan cerita mereka, dan saya melihat memang hal ini adalah hal yang memang benar-benar terjadi. Bahwa pembinaan itu sangat perlu di tengah-tengah keluarga. Tapi dengan sekuat tenaga, dengan apapun yang dilakukan, seperti mereka katakan, saya sudah marahin, saya sudah masukkan ke asrama, saya sudah hentikan penggunaan gadget dan sebagainya, tapi malah semakin membangkang. Bahkan ada yang dikatakan sampai kabur dari asrama. Dengan itu kita bisa melihat bagaimana kekuatan manusia nggak bisa, saudara-saudara yang Tuhan. Pembinaan dikatakan dalam keluarga, itu tanpa campur tangan kekuatan Tuhan, itu sama aja. Oleh sebab itu sangat penting bagaimana wonderful blessing itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa? Ketika kita melakukan pembinaan ya di dalam anggota keluarga kita, itu semua boleh nyata, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai dikatakan agar semua anggotanya berperan dalam tindakan kasih. Sampai semua anggotanya berperan dalam apa yang menjadi misi Allah, menyatakan kasih Allah. Itu yang penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian dikatakan keluarga sebagai media Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah bagaimana ketika kita menyadari betapa pentingnya berkat Tuhan dalam keluarga kita, karena keluarga sebagai media Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Ketika kita melihat orang yang banyak sih saya temukan ya, mungkin bercanda atau apa ya, ketika rencana mau menikah gitu ya, mereka bilang ini kan sesuai dengan firman Tuhan ya, beranak cuculah dan bertambah banyak gitu ya. Benar, itu rencana Allah juga. Tapi selain itu, ketika Allah membentuk keluarga, selain beranak cucu, keluarga dibentuk juga untuk media Allah, untuk menyelamatkan banyak orang, saudara-saudara. Ketika kita melihat bagaimana anggota keluarga kita, apakah semua sudah selamat? Apakah semua sudah menerima Yesus? Mungkin ketika kita melihat keluarga orang, mungkin ketika kita masuk ke dalamnya, orang itu nggak akan mau terima kita. Kita siapa gitu? Nah, tapi ketika anggota keluarganya sendiri yang berkata, anggota keluarganya sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, ya saya yakin percaya orang itu akan bisa menerima. Oleh sebab itu dikatakan bahwa keluarga sebagai media Allah juga untuk menyelamatkan banyak orang, saudara-saudara yang Tuhan. Nah, di sini kita belajar sama-sama bagaimana pentingnya berkat Tuhan, bagaimana pentingnya campur tangan berkat Tuhan dalam keluarga. Dikatakan tadi, saudara-saudara, keluarga itu pusat pembentukan rohani. Keluarga itu merupakan tempat penerimaan, pembinaan, dan keluarga itu sebagai media Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, di sini kita belajar apakah dalam keluarga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wonderful blessing itu sudah ada. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Obed Edom. Saudara-saudara, siapa Obed Edom? Ya. Sebenarnya Obed Edom ini bukan keturunan Yakub. Ya, dikatakan di sana Obed itu sebenarnya artinya adalah budak. Edom itu merupakan keturunan Esau. Ya. Edom itu keturunan Esau, dan mereka, kelompok Edom itu tidak mendapatkan tingkatan yang lebih baik. Artinya mereka bukan orang yang menonjol. Mereka bukan orang yang di atas posisinya. Nah, itu adalah Obed Edom, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian dikatakan Obed Edom itu dia bertugas sebagai penunggu pintu. Nah, di bait Allah itu mereka memiliki jabatan masing-masing ya, memiliki bagian masing-masing. Ada yang melayani di dalam bait Allah, ada yang sebagai penunggu pintu dan sebagainya. Nah, Obed Edom saat itu adalah sebagai penunggu pintu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan saat hari ini, saudara-saudara. Bagaimana sebenarnya Obed Edom itu bukan orang bukan keturunan Yakub. Artinya bahwa sebenarnya dia bukan bagian dari rencana Allah. Karena keturunan Yakub lah yang akan menjadi rencana Allah, pilihan Allah. Tapi dikatakan di sana bahwa dia adalah budak Edom atau keturunan Edom, keturunan Esau.
Tapi mengapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa dia justru diberkati oleh Tuhan? Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-7 dikatakan orang-orang yang gagah perkasa, keturunan Obed Edom itu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan juga mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nilai plus dari seorang Obed Edom. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan Obed Edom tadi, bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan ada di tengah-tengah keluarganya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa keturunan adalah keturunan yang gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan bagiannya, saudara-saudara. Nah, di sini kita belajar bagaimana sebenarnya tidak penting siapa kita. Tidak penting dari latar belakang mana kita. Apakah kita orang kaya, orang yang tidak kaya, orang yang baik, atau orang yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain ya. Yang penting adalah bagaimana ketika berkat Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita, kita bisa menjadi orang yang seperti dialami oleh Obed Edom ini. Bagaimana keluarganya bisa diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang gagah perkasa, keluarga yang cakap dalam melakukan apa yang menjadi bagian mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita belajar, ya, di sini kita belajar bagaimana supaya berkat Tuhan, berkat yang dialami Obed Edom itu juga mengalir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Berkat yang dialami oleh keluarga Obed Edom, anak-anak, cucu-cucunya, itu juga bisa dialami oleh keluarga kita pribadi, lepas pribadi, saudara-saudara. Yang pertama yang kita perhatikan adalah menghadirkan Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat di dalam dalam 2 Samuel ya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara-saudara, bagaimana berkat Tuhan yang dialami oleh Obed Edom itu bisa mengalir juga dalam keluarga kita. Yang pertama kita perhatikan adalah menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa tabut yang saat itu, yang dituliskan pada saat itu, yang dikatakan ada di rumah Obed Edom itu, pada saat itu ya, pada saat zaman itu, tabut itu sebagai bentuk atau simbol kehadiran Tuhan. Makanya bagi bangsa Israel, tabut perjanjian itu, tabut Allah itu adalah hal yang sangat penting. Karena itu simbol kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian itu, tabut Allah itu adalah benda yang sangat kudus. Adalah benda yang sangat dijaga, saudara-saudara Tuhan. Nah, namun dikatakan di sana tabut yang adalah simbol kehadiran Tuhan harus dalam tanda kutip menganggur dan disimpan di rumah Obed Edom. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian berikutnya saudara-saudara, ketika berbicara tentang tabut Tuhan yang tadi saya katakan, saudara-saudara, berikutnya adalah sebenarnya Obed Edom ini tahu, dia tahu bagaimana betapa kudusnya tabut Allah ini, karena di tengah-tengah mereka, di sekeliling mereka, bukan hal yang aneh cerita tentang tabut Tuhan ini, tabut Allah ini. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tabut perjanjian ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ya, banyak orang mendapat kutuk, ya, dalam tanda kutip kutuk ketika berada dekat tabut Tuhan. Yang pertama sebenarnya pada saat itu adalah bagaimana orang-orang di Filistin, mereka mengalami tulah ya, dikatakan tulah. Ketika mereka meletakkan tabut Allah berdampingan dengan dewa mereka.
Kemudian dikatakan ada Uza juga, saudara-saudara Tuhan. Uza ini sebenarnya ketika kita membaca di pasal sebelumnya, Uza ini dia bukan sengaja untuk menganggap remeh tabut perjanjian ini. Ya, Uza yang saya tuliskan di situ. Ketika tabut Allah itu dibawa dari Filistin, harusnya Allah menyuruh Daud membawa tabut Allah itu dengan dipikul oleh imam-imam. Tapi pada saat itu Raja Daud mengambil keputusan bahwa dia membawa tabut perjanjian itu dibawa oleh lembu-lembu ya, oleh lembu-lembu. Kemudian dalam perjalanan pada saat satu ketika tabut itu hampir terjatuh. Kemudian mungkin dengan refleksnya Uza ini menahan supaya tabut Allah itu tidak terjatuh. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Pada saat itu juga Uza mati. Kemudian dikatakan di sana ada Mikal istri Daud. Dia akhirnya menjadi mandul. Dia tidak bisa menghasilkan keturunan bagi Daud. Kenapa? Karena dia mentertawakan ketika Daud menari-nari pada saat melihat tabut Allah itu datang. Saudara-saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tabut perjanjian itu. Artinya bahwa ini adalah hal yang berat bagi Obed-Edom sebenarnya. Karena ini berisiko. Bisa saja dia mendapatkan kutuk. Bisa saja dia mendapatkan hal yang tidak dia inginkan. Tapi bagaimana kita lihat? Obed-Edom justru mendapatkan berkat. Bukan kutuk tapi berkat. Kenapa? Kenapa, saudara yang dikasihi sama Tuhan? Karena saya yakin dan percaya bahwa Obed tahu menempatkan diri. Obed tahu bagaimana dia melihat tabut Allah itu ada di rumahnya. Tabut Allah itu ada di tempatnya. Dan dia menyadari bahwa ketika tabut itu ada di tengah-tengah dia, bahwa ada Allah yang hadir pada saat itu di tengah-tengah dia. Dan dia tahu memposisikan hidupnya bagaimana seharusnya, apa yang harusnya dia lakukan, saudara-saudara Tuhan. Dia tetap menganggap sebagai tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Dia bisa memposisikan tabut itu sebagai hal yang kudus. Dia bisa menempatkan dirinya dan dia bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Ketika Allah hadir di tengah-tengah dia bisa memanfaatkan apa yang ada. Oleh sebab itu dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 tadi, dikatakan ketika tabut Allah itu ada di tengah-tengah keluarga Obed-Edom, keluarga Obed-Edom itu mengalami berkat Tuhan. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Intinya adalah, yang kita perhatikan adalah intinya kehadiran Tuhan. Ya. Kehadiran Tuhan. Intinya adalah kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana, saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Yang kita perhatikan adalah mesbah dalam keluarga. Saudara, saya tidak mengajak saudara untuk bersama-sama kita mencari tabut Tuhan ya. Tabut Tuhan itu ada di perjanjian lama. Sekarang Allah ada di mana saja. Allah bisa hadir di mana saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan dia dalam keluarga kita. Dengan cara apa? Saat ini ya dengan cara membuat mesbah dalam keluarga. Hal yang penting yang kita perhatikan adalah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa membangun mesbah dalam keluarga. Karena apa? Kita harus membangun mesbah dalam keluarga Allah, dalam keluarga kita. Karena saudara-saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang beribadah di setiap hari minggunya, ikut di dalam komsel, tapi belum tentu ada mesbah keluarga dalam keluarganya. Belum tentu ada mereka bersama-sama menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Yang menjadi intinya adalah ketika kita lihat tadi tentang Obed-Edom, ada kehadiran Allah. Tapi dalam keluarga kita, apakah kita sudah menghadirkan Allah? Apakah kita sudah membentuk mesbah dalam keluarga kita? Apakah kita sudah menaruh media untuk Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita? Medianya apa? Yaitu mesbah dalam keluarga kita. Hubungan yang bersama-sama yang kita bangun dalam keluarga kita. Saudara-saudara, ketika saya pulang ke rumah ya, sebenarnya dulu waktu saya sebelum sekolah teologi saya sebenarnya dulu merasa malas tinggal di rumah. Karena apa? Karena di rumah saya itu orang tua saya mewajibkan kami untuk pagi-pagi itu bangun.
Pagi-pagi jam setengah 5 itu harus bangun, harus berdoa. Bukan hanya pagi ya, mungkin kalau umumnya pagi itu umum ya. Sore juga, jam 7 itu kami juga harus berdoa. Saya dulu pecinta bola ya, apalagi ketika timnas Indonesia main ya, mulainya jam 7, waduh, gak bisa nonton. Karena apa? Karena kami harus berdoa. Kadang saya merasa malas. Kenapa sih harus dua kali setiap hari berdoa gitu ya, pagi sore. Tapi ketika mulai menyadari, ternyata itu ada hal yang penting dalam keluarga. Bagaimana membangun mesbah dalam keluarga, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk kehadiran Allah dalam keluarga kita. Supaya Allah itu hadir dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika Allah sudah hadir dalam keluarga kita, kita bertanya, mana berkatnya? Kenapa saya enggak kaya? Kenapa saya enggak punya ini, enggak punya itu? Kenapa saya enggak seperti mereka, bisa beli ini, beli itu dan sebagainya, pergi ke luar negeri dan sebagainya. Saudara-saudara yang kita perhatikan, ketika Obed Edom dikatakan di sana, mereka tidak dibahas tentang kekayaan. Berkat Tuhan tidak dibahas tentang kekayaan. Tapi yang dibahas adalah bagaimana keturunan Obed Edom, anak-anak, cucu-cucunya menjadi orang-orang yang perkasa, menjadi orang-orang yang cakap dalam melakukan bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apa saja. Berkat Tuhan itu bisa mengalir dengan media apa saja. Tidak hanya seharusnya dengan kekayaan, kesehatan, kekuatan, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita disenangi oleh orang lain, itu adalah berkat Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Mari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama dalam keluarga kita untuk menghadirkan Tuhan. Betapa pentingnya berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam keluarga kita. Betapa pentingnya berkat Tuhan itu mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya berkat Tuhan itu mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama tadi adalah kehadiran Tuhan, dan yang kedua adalah yang nggak bisa di situ ya. Yang kedua adalah setia dan taat. Saudara-saudara, setia dan taat. Nah, di sini kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, dan di dalam 2 Samuel tadi, ketika Daud mendengar bahwa Obed Edom diberkati Tuhan, ketika ada tabut Allah di tengah-tengah keluarganya, maka Daud mengambil tabut itu. Dia berencana membawa tabut itu ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 keputusan yang sebenarnya bisa dipilih oleh Obed Edom. Dia ikut dengan tabut itu karena dia sudah merasakan berkat dari tabut itu, atau dia tetap tinggal di rumahnya. Ataukah dia tetap tinggal dengan segala apa yang dia miliki. Nah, saudara-saudara, ternyata Obed Edom ini memilih untuk ikut. Bahwa dia tetap memilih ingin bersama-sama dengan tabut Allah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan dengan segala apa yang dia terima, berkat-berkat yang dia terima, mungkin secara materi. Dia tinggalkan, dia ikut bersama-sama dengan tabut itu. Dia melayani di sana, dia sebagai penunggu pintu di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang penting yang kita perhatikan. Bagaimana berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita adalah ketika kita taat dan setia. Obed Edom, dia taat, dia setia, dia melepaskan semuanya untuk tetap ikut bersama-sama dengan kehadiran Tuhan. Tuhan semakin memberkati dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita adalah apakah kita sudah siap untuk melepaskan apa yang ada dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Ini tantangan yang berat bagi orang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin percaya di sini kita adalah orang-orang yang bisa mengutamakan Tuhan. Bagi orang Kristen ya, melepaskan semua, bukan membuang semua ya. Melepaskan adalah bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai bukti bahwa dia setia, itu adalah hal yang berat. Beribadah ya. Ketika disuruh beribadah, jangan dulu deh. Ada keperluan ini, ada keperluan itu. Ketika diajak komsel, nggak bisa lagi ada ini dan sebagainya.
Sebenarnya dari hal-hal itu kita bisa melihat bagaimana kesetiaan, bagaimana ketaatan saudara-saudara yang Tuhan. Obed-Edom melakukan semuanya, bahwa dia melepaskan semuanya. Mari kita belajar memberikan apa yang seharusnya kita berikan saudara-saudara. Kita buktikan kesetiaan. Tidak hanya berkata saya setia, saya taat, tapi tidak ada bukti nyata dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Obed-Edom ini. Kita bisa melepaskan semuanya, mengutamakan Tuhan, beribadah, melayani Tuhan dan sebagainya saudara-saudara. Kemudian dikatakan di sana setia dan taat. Efeknya dalam keluarga Obed-Edom adalah warisan iman. Obed-Edom taat dan setia agar anak cucunya tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, saya dan saudara saat ini, meskipun mungkin saya belum memiliki anak, belum menikah juga ya, belum memiliki cucu, tapi saya juga belajar. Supaya apa? Supaya nanti anak cucu saya, keturunan saya mendapatkan warisan iman. Ketaatan saya, kesetiaan saya kepada Tuhan, supaya mereka juga nanti, bukan hanya diri saya sendiri, tapi mereka nanti mendapatkan warisan iman. Bagaimana mereka nantinya tetap taat dengan Tuhan, tetap beriringan dengan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Bagaimana anak cucunya jadi orang yang dekat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Mari kita belajar saat pagi hari ini dari Obed-Edom, berkat keluarga, wonderful blessing, ya. Itu sangat penting dalam keluarga kita, supaya kita bisa menikmati berkat yang dialami oleh Obed-Edom itu. Bagaimana saudara-saudara Tuhan? Kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Kita buktikan ketaatan dan kesetiaan kita. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kita memerlukan Tuhan. Biarkan Tuhan, berkat Tuhan itu membentuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kita butuhkan adalah campur tangan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, menjadikan kita keluarga, anggota keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, saudara, saya rindu kita bersama-sama angkat satu pujian. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kami perlu Kau Tuhan. Kita tidak dapat melakukan melewati jalan ini dengan sendiri, dengan keadaan, segala keadaan yang ada. Kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanakah Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. yang kami tahu Tuhan, Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. kemanakah Kemanakah kami mencari kasih sejati? kemanakah kami berseru, Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? kami tahu Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Tuhan. Kami perlukan
Benar Tuhan, kami membutuhkan keajaiban Tuhan. Bagi banyak keluarga, kami dengan segala upaya mendidik anak-anak kami, membangun mesbah kami jatuh bangun, dan kami melihat kami tidak dapat membangun sebagaimana yang seharusnya, supaya itu mendatangkan berkat bagi anak cucu. Mari Tuhan, Kau lawat jemaat-Mu, lawat setiap keluarga. Kau melihat kerinduan mereka untuk membangun rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anak. Begitu banyak kami gagal di dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan, kami membutuhkan mujizat-Mu, supaya anak-anak kami betul-betul menjadi anak-anak yang dapat mengecap berkat yang terindah daripada Tuhan. Rumah tangga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah saatnya kami harus membangun rumah tangga kami. Inilah saatnya kami harus menghadirkan Tuhan di dalamnya. Dengan segala upaya, kerja keras, hikmat yang kami miliki. Kami tidak sanggup Tuhan. Banyak dari anak-anak kami melenceng dari rencana yang kami harapkan. Bahkan dari apa yang Tuhan mau. Berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat. Hadirlah bagi setiap keluarga-keluarga, bagi jemaat-Mu Tuhan. Bukakan pengertian-pengertian yang baik dan benar. Berikan cara-cara, wibawa ilahi, bahkan kuasa untuk setiap perkataan-perkataan yang kami nasihati, kami arahkan kepada anak-anak kami. Mereka dapat menerima. Kalau ada kekeliruan, kalau ada hal-hal yang buruk, kalau ada keteladanan yang keliru, salah yang pernah kami lakukan di masa lalu, hari ini kami mau mohon ampun sebagai ayah, sebagai ibu. Dan kami mau katakan itu kepada anak-anak kami. Kami belum menjadi orang tua yang baik bagi mereka. Tapi mari Tuhan, sebelum segala sesuatu itu menjadi terlambat, Kau hampiri setiap ayah, setiap ibu yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka. Kau hampiri Tuhan, setiap orang tua yang kebingungan mengatur masa depan bagi anak-anak mereka. Kau hampiri, berikan sentosa hikmat, dan terlebih lagi hadir bagi keluarga tersebut. Karena kami tahu kehadiran-Mu sungguh kami nantikan dan sangat penting. Tanpa kehadiran-Mu, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang liar. Anak-anak yang tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kalaupun ada Tuhan, mereka akan buang Tuhan itu diganti dengan segala kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Kami mau Tuhan hari ini lawat setiap keluarga, lawat setiap orang tua. Lepaskan pengampunan atas mereka Tuhan. Dan biarlah mereka juga menyadari kalau dulu mereka begitu banyak memberi waktu kepada hobi, kesenangan, hal-hal yang mereka tidak sadari, hari ini biarlah mereka mau mulai menjadikan ini sebagai pokok doa. Karena kami tahu doa orang benar sangat besar kuasanya. Dapat mengubah pribadi-pribadi tersebut. Bahkan mengubah anak-anak yang mereka doakan. Pada waktu Tuhan, anak-anak itu akan dipulihkan, dikembalikan pada relnya. Mengalami kasih karunia Tuhan. Dan hidup mereka diberkati. Sehingga mereka memiliki keluarga yang sungguh mengandalkan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa itu. Hadirlah bagi keluarga di dalam jemaat kami, supaya anak-anak kami, luka hati yang mereka terima, pembedaan, pembanding, yang seringkali melukai hati mereka, ampuni Tuhan sebagai orang tua. Dan lepaskanlah pengampunan Tuhan atas anak-anak kami. Supaya luka-luka itu dipulihkan, disembuhkan. Mereka dapat melihat, merasakan kasih ayah ibu. Pengorbanan orang tua.
Bahkan mereka dapat menerima Tuhan karena mereka dapat melihat keteladanan ayah ibu ada di dalam hidup mereka. Tuhan, berkati anak-anak muda kami Tuhan, anak-anak remaja kami, anak-anak sekolah minggu kami. Taruhkan roh takut akan Tuhan, karena kami tahu ketika kami memprioritaskan Tuhan, maka doa kami, harapan kami, cita-cita masa depan kami tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Bagi anak-anak muda yang ada di sini, letakkan tanganmu, pengurapanmu ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil di masa depan. Mereka bisa diandalkan oleh gereja, mereka boleh diandalkan menjadi orang-orang yang menjadi tiang gereja di luar sana, di marketplace, menjadi orang-orang yang dibutuhkan karena melihat kejujuran, keteladanan, hikmat yang luar biasa. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Bukakan masa depan, supaya dari jemaat ini lahir raksasa-raksasa iman, lahir anak-anak muda yang sungguh mengasihi Tuhan, dipakai di segala bidang yang dibutuhkan dengan segala keterampilan yang mereka miliki untuk mereka mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Lawat juga jemaat yang ada dalam online, supaya mereka menyadari kalau ayah dan ibu bersalah, biarlah mereka boleh membereskan hubungan ini dengan anaknya, sehingga terjadi pemulihan, sehingga kami boleh belajar dari hidup keluarga Obed Edom, bagaimana meresponi Allah, memberikan ruang bagi Allah bekerja, sehingga rumah tangga itu diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu, berkati hambamu yang sudah menyampaikannya. Pakai dia dengan segala kekuatan kuasa Tuhan, segala pengalaman, segala ilmu yang Tuhan berikan. Engkau yang akan meneguhkan menjadi seorang yang sungguh meyakini panggilan Tuhan atasnya, dan dia memberi seluruh hidupnya bagi pekerjaanmu. Berkati rencana-rencana masa depannya, studinya, segala sesuatunya. Biarlah Tuhan Kau ada baginya, pengurapan-Mu Engkau tambah-tambahkan padanya. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat pagi hari ini itu menjadi kekuatan kita untuk tetap kuat dalam Tuhan. Dan terima kasih buat saudara Jasmine Taslawan, buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati, memakai hambanya luar biasa lagi buat pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya untuk petugas saya undang maju ke depan, dan kita akan berdoa. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan setiap apa yang kami miliki Tuhan. Dan untuk saat ini Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki. Biar Tuhan memberkati buat tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Dan setiap apa yang boleh terkumpul Tuhan, kami boleh memakainya dengan baik, hikmat daripada Tuhan sendiri untuk pelayanan Tuhan di tempat ini maupun di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita katakan bagi Tuhan, hatiku ku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan,
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih buat persamaan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan pelatih multimedia untuk pengumuman. Bapak Ibu kesempatan Tuhan, ini dia pengumuman buat persekutuan doa dan pengurapan pada hari Jumat tanggal 18 Juni. Di tempat ini jam 18.30 nanti dipimpin oleh pujian Saudara Putra dan renungan oleh Pak Pendeta Theo. Selanjutnya untuk doa pagi jam 5.15 Sabtu 19 Juni 2021 di tempat ini nanti dipimpin oleh Saudara Febe dan firman Tuhan oleh Saudara Yogi. Dan mengajak semua pemuda-pemudi untuk kita menghadiri dalam ibadah PRBK Klik online Sabtu 19 Juni jam 19.00 di tempat melalui via online nanti dipimpin oleh Saudara Dinda dan firman Tuhan Ibu Lydia. Kemudian ibadah raya 1 pada minggu depan 20 Juni 2021 jam 8 pagi di tempat ini di mana pembicara dari Penatua Denny Kristiadi dan WL nanti menyusul, nanti disampaikan di grup WhatsApp. Kemudian singer ada Saudara Evelyn, Saudara Rafael, kemudian musik Saudara Cesia, Saudara Putra, Saudara Riko dan Saudara Benaya. Untuk Aster dan Kolektan, Ibu Vaping dan Saudara Febe, LC dan Sound, Saudara Michelle dan Saudara Vincent. Dan untuk ibadah kedua, jam 16.30 Minggu 20 Juni 2021 di tempat ini, di mana pembicara oleh Saudara Putra, WL, Saudara Nicia, singer Ibu Linda dan Saudara Febe, musik Saudara Putra, Saudara Syukur, Saudara Esel dan Saudara Samuel. Kemudian LCD oleh Saudara Yogi, doa syafaat Saudara Syukur dan Aster Kolektan di Pendeta Theophilus. Dan selanjutnya kebaktian KA online melalui online Minggu 20 Juni jam 10 pagi. Kelas Matius dipimpin oleh Ibu Steny dan kelas Markus Lukas oleh Saudara Febe. Itu dia Bapak Ibu pengumuman buat minggu depan dan saya serahkan kepada Pak Hendra untuk pengumuman selanjutnya. Ada dua hal yang ingin saya tambahkan. Pertama saya akan mengumumkan tentang Komsel. Pada bulan Juli kita akan menggalakkan Komsel kembali dengan cara online. Jadi Komsel-Komsel yang sudah ada kita akan gerakan kembali, sudah begitu lama tertidur. Nanti akan diatur waktu doa malam di mana jam Komsel, doa malam akan ditiadakan masuk kepada Komsel. Begitu juga dengan doa Jumat. Jadi ada 2 kali. Doa Jumat dan waktu Komsel bersama ibadah atau renungan malam harian itu akan dihentikan supaya fokus kepada ibadah-ibadah tersebut. Jadi Komsel akan diselenggarakan kembali bulan Juli, sebulan 2 kali, dan ibadah Klik akan mulai dilaksanakan secara onsite sebulan 2 kali, 2 kali online, 2 kali onsite. Jadi pembimbing pemuda remaja tolong dipersiapkan, diumumkan sehingga pembicaranya nanti diatur siapa yang bersedia di online, siapa yang bersedia di onsite. Jadi Klik dan Komsel akan mulai diaktifkan mulai Juli nanti. Dan yang kedua, dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 2018-2021 pada akhir bulan Juli, maka kita akan membuat satu pemilihan pengurus
kita butuhkan 10 nama, nanti ada calon sekitar 15-16 orang, akan disebarkan atau akan ditayangkan pada minggu berikutnya, dan juga di grup WA, dan saudara mulai mendoakan supaya orang-orang tersebut Tuhan kasih hati, dan mereka mau bersedia mengambil tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan, meneruskan kepengurusan yang sudah selesai masa pelayanannya. Tetapi kepengurusan yang saat ini masih dapat dipilih karena baru satu periode. Jadi ketika mereka bersedia dipilih kembali, saudara dapat memilih. Kalau nama-nama mereka muncul, saudara dapat memilih kembali. Nanti minggu depan akan ditayangkan 15 sampai 16 nama, tetapi nanti akan dipilih hanya 10. Lewat pemilihan yang sedang kita pikirkan, nanti jemaat akan melakukan pemilihan secara online, nanti ada aplikasinya yang saudara bisa ikut berpartisipasi. Hari-hari ini kita doakan supaya kepengurusan yang akan terpilih, mereka bersedia untuk membagi waktu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga gereja kita bisa lebih maju. Sekalipun ada tantangan COVID, saudara-saudara, mari kita terus berdoa, seperti yang saya katakan di doa tadi, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari kita latih kekuatan doa yang ada pada saudara. Karena ketika saudara hidup sebagai orang benar, orang yang sudah diselamatkan, saudara memiliki kapasitas, memiliki kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan biarkan kuasa doa yang ada pada saudara hanya didiamkan. Di tengah-tengah COVID ini, saudara gencar berdoa. Baik buat dirimu, keluargamu, lingkungan, ekonomi, pemerintah, bangsa, doakan. Ketika saudara melihat pasar-pasar, melihat tempat-tempat ibadah, saudara bisa lepaskan doa. Melihat orang-orang yang sakit, ambulans yang lewat, saudara bisa berdoa. Latih dirimu berdoa, perkatakan berkat Tuhan. Sehingga ketika spirit doa itu terbentuk, maka kita akan lihat doa orang benar itu akan sangat besar kuasanya, bisa terjadi, dan saudara menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang berdoa, yang doanya berkuasa. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, kami sungguh bersyukur kalau hari-hari ini kami dapat menentukan sikap untuk boleh datang di rumah Tuhan beribadah. Kami tidak ingin hanya berani pergi ke pasar, kami tidak ingin hanya berani pergi ke mall, ke tempat-tempat saudara, ke tempat-tempat yang lain, tapi kami tidak berani untuk memutuskan datang ke rumah Tuhan. Tapi kalau kami mampu memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan, kami sangat percaya ada proteksi yang daripada Allah akan terjadi bagi setiap anak-anaknya yang memberikan pilihan-pilihan yang tepat, memprioritaskan Tuhan, sehingga kami akan melihat mujizat kuasa perlindungan Tuhan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh sadar membuat keputusan untuk datang beribadah. Karena kami tahu kami bukan hanya dibentuk lewat ibadah ini, tapi kami mengizinkan ruang sebesar ruang dalam hidup kami diisi oleh kuasa Allah. Allah berkuasa atasnya. Sehingga hidup kami akan berubah, hidup kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami diberi kepekaan untuk mengalahkan rasa takut kami dan melihat tingkap-tingkap berkat yang Tuhan bukakan di dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, dalam masa depan kami, bahkan masa depan dari gereja ini. Kami tidak mau takut kepada COVID, tapi kami ingin berjaga-jaga
dengan disiplin yang baik, dan kami lebih takut kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, dan para menteri serta pemimpin-pemimpin daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya kami bersatu hati menyuarakan untuk hidup secara tertib, menggunakan protokol kesehatan yang benar, sehingga di dalam upaya-upaya yang sedang pemerintah lakukan oleh karena kehendak Tuhan untuk menyebarkan antivirus di seluruh pelosok dari bangsa ini boleh terlaksana dengan cepat, sehingga pada Agustus nanti bangsa kami boleh menjadi bangsa yang punya ketahanan terhadap COVID, baik dari pusat sampai ke daerah, karena setiap orang sudah mengalami vaksinasi COVID. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati upaya pemerintah, sehingga tidak menjadi sia-sia dengan kekuatan doa dari anak-anak Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan memberkati vaksin tersebut. Vaksin itu akan bermanfaat untuk menangkal setiap penyakit-penyakit COVID yang bisa mematikan bahkan melemahkan siapapun termasuk anak-anak Tuhan. Bapak terima kasih, kami akan mewaspadai tindakan-tindakan COVID ini supaya tidak menghancurkan gereja Tuhan, tidak melemahkan gereja Tuhan, orang-orang percaya. Tapi dengan kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup orang percaya, kami berdoa mematahkan kekuatan dari COVID itu, sehingga gereja bangkit kembali, kota dan bangsa kami dipulihkan, dan perekonomian pun berjalan, dan kami boleh merasakan kesejahteraan atas bangsa di mana anak-anakmu terus berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, berhubungan dengan tema yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai firman Tuhan untuk mengingatkan setiap rumah tangga, untuk mempedulikan hubungan antara orang tua dengan anak, sehingga kami dapat meneruskan tentang kuasa Tuhan, pengalaman bersama Tuhan kepada anak-anak cucu kami, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, sehingga mereka pun mengalami berkat sebagaimana yang kami alami. Tuhan berkati setiap keluarga, supaya mereka pun dibukakan untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi Tuhan, bagi tabut Tuhan, supaya mereka mengalami berkat-berkat sebagaimana keluarga Obed-Edom. Bapak terima kasih, kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Engkau lawat jamah, beri kekuatan, dan biarlah kesatuan hati kami yang terus berdoa bagi jemaat kami dapat menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan, pemulihan, bahkan rumah tangga yang mengalami kekurangan-kekurangan secara ekonomi, mereka boleh melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan. Berikan kreativitas, berikan hati yang bersandar kepada Tuhan, mencari jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan untuk mengambil berkat yang disediakan. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang online, baik dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Turunkan Tuhan hati yang penuh dengan sukacita, supaya mereka punya ketahanan dan mereka punya tetap mental sebagai pemenang di tengah-tengah zaman yang membosankan harus menatap layar kaca. Biarlah mereka dapat mengambil sebanyak-banyaknya ilmu, konsentrasi yang daripada Tuhan terjadi, sehingga generasi ini tidak menjadi generasi yang ketinggalan, tapi mereka dapat mengambil sebanyak mungkin pengajaran-pengajaran, pembelajaran lewat online itu sendiri. Berkati ya Tuhan studi anak-anak kami, masa depan mereka, pergaulan mereka yang begitu tersendat, tapi kami percaya Tuhan berikan mereka hikmat. Kami menyerahkan orang-orang tua kami yang rentan terhadap sakit penyakit. Proteksi dengan kekuatan kuasa-Mu, supaya di dalam mereka beribadah, di rumah, atau dalam saat teduh mereka, Tuhan hadir memberi kekuatan
sehingga mereka pun dapat menikmati hari-hari di tengah-tengah masa COVID ini dan tetap bersuka cita. Kami terus menyerahkan para pengurus, para hamba Tuhan, para aktivis, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam setiap aktivitas pelayanan kami tahu ada berkat yang berlimpah, ada proteksi Tuhan, ada sukacita sejati, sehingga kami tidak mengabaikan panggilan pelayanan itu. Kami tahu ada berkat yang ekstra yang Tuhan sediakan, dan kami berbondong-bondong mengambil bagian menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalam tanggung jawab yang gereja sediakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup rumah tangga dari anak-anak-Mu, sehingga ibadah-ibadah ini mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari ruangan ini, Engkau senantiasa akan menuntun, memimpin, memproteksi, supaya kami berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas kami kembali, tanpa ada rasa takut, karena Tuhan menjagai, memproteksi hidup kami. Ingatkan kami terus untuk menjaga protokol kesehatan ini, sehingga kami terjaga dari segala sakit penyakit. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, lakukanlah segala kehendak Tuhan yang sudah engkau dengar, supaya berkat Tuhan, tabut Tuhan ada di tengah-tengah rumah tanggamu, memberkati hidup rumah tanggamu, anak-anak, memberikan masa depan, dan hidup kerohanianmu sungguh terjaga. Sekarang arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, bahkan hidup rumah tanggamu dan anak cucumu yang takut akan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita saat teduh sebentar, jemaat kasih nama Tuhan, silakan duduk. Amin. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat berakhir berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.